ini ada yang pingsan, Bu. Baik, pertama itu kita jika keadaan pasien pingsan seperti ini, pertama kita lakukan itu safe dengan 3A. Mengartikan keselamatan diri kita jangan sampai tersentuh dengan cairan pasien. Setelah itu keselamatan lingkungan, pastikan orang-orang di sekitar tidak menumpuk di sini ataupun kerumun untuk menghindari dari sesak dari pasien. Nah, setelah itu pastikan keamanan diri pasien, jangan menambah cedera pada pasien. Nah, selanjutnya itu kita cek kesadaran pasien. Kita panggil bu. Setelah itu kita coba pukul bu bersentuhan atau beri rasa nyeri, atau pasien tidak berespon. Nah, segera minta tolong untuk memanggilkan ambulan. Bisa minta tolong memanggil ambulan. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan nadi pasien. Kita cek dulu nadi karotis pasien. Nah, jika nadi karotis pasien tidak teraba, maka langsung kita lakukan kompresi. Jika nadi terasa, maka lakukan RW. Jadi ini karena pasien tidak teraba karotisnya, maka kita lakukan kompresi sebanyak 5 siklus, di mana satu siklus itu terdiri dari 30 kompresi kita lakukan dengan 2 ventilasi. Ventilasi sekalian kita membuka jalan napas pasien. Kita lihat dulu apakah pasien ada cedera di kepala, leher atau tidak. Jika ada, maka kita posisikan jaw thrust. Jika tidak, maka kita bisa lakukan posisi chin lift. Nah, setelah itu kita buka jalan napas pasien. Setelah itu kita lihat apakah ada gangguan di jalan napas pasien yang menghambat atau tidak. Jika ada, kita bersihkan jalan napas pasien. Nah, setelah kita kita beri ventilasi 2 kali, kompresi lagi, ventilasi lagi selama 5 siklus. Nah, setelah itu kita coba periksa nadi pasien lagi apakah sudah teraba atau belum. Nah, jika belum teraba maka kompresi lagi. Jika sudah teraba maka kita lakukan yaitu breathing. Nah, di mana breathing kita lihat dengan look, listen, feel. Kita lihat pergerakan dada pasien simetris atau tidak, terdengar suara pernapasan pasien atau tidak, dan merasakan suara napas pasien. Nah, setelah itu kita lakukan yaitu kita lihat bagian dada pasien apakah terdapat jejas atau tidak. Nah, setelah itu kita lakukan perkusi. Kita lakukan perkusi, sonor, 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 hipersonor, hipersonor. Nah, setelah kita lakukan perkusi, kita lakukan auskultasi. Kita lakukan auskultasi, vesikular, 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 redup, redup. Nah, setelah kita lakukan auskultasi, setelah itu kita lakukan palpasi. Palpasi, kita lihat dulu, kita raba bagian dada pasien apakah ada krepitasi atau tidak, atau fraktur pada tulang iga atau tidak. Nah, setelah itu kita lakukan disability, di mana kita lihat apakah ada pergerakan motorik dari pasien atau tidak. Kita lihat ada pergerakan matanya atau tidak, apakah pasien bisa membuka bulat atau tidak. Nah, terus itu kita perhatikan juga kesadaran pasien dengan cara AFPU tadi. Kita lihat, kita panggil bu, atau kita beri sentuhan, atau kita beri rangsangan nyeri, atau pasien tidak merespon. Nah, setelah itu kita lihat juga pupil mata pasien. Kita lihat dua-duanya apakah isokor atau anisokor. Nah, setelah itu kita lakukan adalah exposure, di mana exposure ini kita buka dulu baju pasien, kita buka baju pasien, lalu kita selimuti. Kita buka baju pasien, kita selimuti pasien agar pasien tidak hipotermi. Nah, selanjutnya kita lakukan yaitu memeriksa seluruh tubuh pasien. Kita lihat apakah ada pendarahan atau tidak. Nah, jika ada pendarahan maka kita lakukan DEP atau menutup bagian pendarahan. Bu, sebelumnya ada kain yang bisa digunakan. Ya. Selanjutnya kita tutup luka di bagian tangannya. Setelah itu kita tunggu ambulan. Nah, jika ambulan sampai
sampai kita pindahkan pasien ke rumah sakit. Baik, selanjutnya saya akan melakukan secondary survey, yang dimana pertama itu kita lakukan evaluasi dari ABC. Kita evaluasi airway pasien, apakah ada sumbatan di jalan nafas pasien atau tidak. Jika ada, kita bersihkan. Nah, selanjutnya ada breathing. Nah, breathing ini kita lihat pergerakan dada pasien simetris atau tidak. Nah, pasien sesak apa tidak. Jika iya, maka kita pasang oksigenasi. Nah, selanjutnya ada circulation. Circulation kita lihat apakah pasien ada pendarahan atau tidak. Nah, setelah itu kita raba nadi pasien, teraba atau tidak. Nah, jika teraba, maka kita lakukan selanjutnya pasang infus pada pasien. Nah, selanjutnya setelah lakukan evaluasi ABC, kita lakukan evaluasi TTV. Kita cek tekanan darah pasien, kita cek suhu pasien, dan kita cek nadi pasien. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan head to toe. Kita lakukan inspeksi, dari kita lihat kepalanya apakah ada luka atau tidak, terus kita lihat bagian lehernya ada memar atau tidak, bagian dada, terus bagian abdomen, bagian ekstremitas atas, bagian pelvic, dan bagian ekstremitas bawah apakah ada pembengkakan atau ada pendarahan. Nah, selanjutnya kita lakukan itu kita lihat apakah ada pendarahan apakah ada balutan pendarahan sebelumnya pas saat primer survei atau tidak. Jika ada, maka kita ganti balutan luka dengan mitela ataupun perban elastis. Kita buka perban balutan lukanya. Nah, sebelumnya kita lihat apakah ada penyebab dari pendarahan tersebut, seperti ada kaca atau kayu yang masih menempel. Nah, jika ada, maka kita bersihkan, kita cabut. Nah, setelah itu kita bersihkan luka. Setelah kita bersihkan luka, kita balut dengan kasa. Setelah kita balut dengan kasa, kita balut dengan perban elastis ataupun mitela. Kita lakukan, kita ikat dengan simpul 8. Nah, setelah kita ganti balutan luka, selanjutnya kita evaluasi empol, dimana empol itu pertama ada alergik. Kita tanya kepada keluarga pasien apakah pasien ada alergi atau tidak sebelumnya. Nah, setelah itu ada medication dimana kita tanyakan apakah pasien ada mengkonsumsi obat sebelum kecelakaan ini. Nah, selanjutnya ada past illness, apakah pasien ada penyakit bawaan atau tidak. Selanjutnya itu ada last meal, makanan apa yang terakhir pasien makan atau konsumsi sebelum kecelakaan terjadi. Nah, setelah itu ada event of injury, di mana kita tanyakan apa penyebab dari kecelakaan dan bagaimana kecelakaan tersebut. Baik, sekian dari saya, terima kasih.